Baik, saya akan menjelaskan ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu, dosa memisahkan manusia dari Allah. Nah, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling berdosa. Mulai awalnya ketika Adam dan Hawa dilarang Tuhan untuk memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, tetapi Adam dan Hawa melakukan hal tersebut sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mulai dari sana, Allah menjauh dari manusia karena manusia sudah berdosa. Sama seperti dalam Wahyu 21 ayat 8, ada di sana dosa yang dimaksud dengan lautan api. Nah, ketika kita manusia berdosa, kita sudah menjauh dari Tuhan. Kita menjauh dari Allah. Dosa yang dilakukan manusia itu banyak, misalnya mencuri dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk gambar yang kedua, ada usaha manusia sia-sia. Nah, kita lihat di sini, di dalam jurang ini, jurang pemisah antara Allah dan manusia, ada amal, pendidikan, hidup yang kekal, dan agama. Istilahnya begini, kita manusia berusaha untuk beribadah setiap hari Minggu, kita berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, tetapi semua itu sia-sia. Jika kita melakukan dosa, semua sama saja sia-sia. Akhirnya kita akan menjauh dari Tuhan dan kita tidak bisa bersama Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan apabila kita melakukan dosa tersebut. Nah, untuk di gambar yang ketiga, ada di sini jelaskan bahwa Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Nah, seperti tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan demikian, Allah telah menjembatani jurang pemisah manusia dengan dirinya, dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib. Seperti yang kita ketahui kan, Yesus mau berkorban untuk dosa-dosa kita. Yesus mau menebus diri kita, dia rela disalibkan di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, untuk gambar yang keempat, ada dikatakan, percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, ketika kita bisa percaya kepada Yesus, kita terlepas dari hukuman dosa tersebut. Di sini ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu yang pertama mendengar, percaya, dan menerima. Mendengar artinya kita mau mendengarkan perintah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan tersebut kepada kita manusia ciptaan Tuhan. Misalnya, Tuhan ingin kita itu beribadah, kita pergi ke gereja setiap hari Minggu untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, untuk selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu percaya. Percaya artinya kita harus percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada mujizatnya, kita percaya kepada perlindungan daripada Tuhan. Misalnya nih kan kita manusia sering, kalau kita sakit, Tuhan itu kayak mana? Tuhan itu nggak adil, kenapa aku sakit kayak gini segala macam. Sebenarnya Tuhan itu adil, memang kita yang kurang percaya atau kita merasa kayak gini, Tuhan itu kayak mana ya, Tuhan itu nggak nengok aku, Tuhan itu segala macam, aku udah berdoa tapi doa aku belum dikabulkan. Sebenarnya itu nggak boleh, kita harus percaya bahwa semua akan indah pada waktunya dibuat Tuhan. Nah, untuk yang ketiga, dia ada menerima. Artinya itu menerima, dia harus menerima bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Seperti yang saya katakan pada gambar 3 tadi, Yesus rela disalibkan di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ketika kita mampu untuk melakukan ketiga hal ini, mulai dari mendengar, percaya, dan menerima, kita akan mempunyai hidup yang kekal. Artinya itu kita tidak lagi di dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Nah, kita tidak lagi turut dihukum di masa depan. Artinya nanti di akhirat kita senang bersama Tuhan ketika kita sudah jauh dari dosa tersebut. Nah, yang ketiga, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya itu kita sudah terlepas dari yang namanya pemisahan diri dengan Allah. Kita tidak jauh lagi dengan Allah ketika kita mampu mendengar firman Tuhan, kita mampu percaya kepada mujizatnya, dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Maka jurang tersebut, jurang yang ada di gambar 1 dan 2, itu bisa kita langkahi dengan poin yang ketiga, dan hubungan kita dengan Tuhan bisa berjalan dengan baik selamanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Shalom. Shalom.